kali ini Keren akan melaksanakan webinar yang bertemakan Singkawang, The Latest Chinatown in Indonesia. Oke, lanjut kita masuk ke sesi panel discussion. Wah, ada pertanyaan untuk Pak Bujang. Saya ingin bertanya, bagaimana usaha yang dilakukan bersama masyarakat agar budaya dan bangunan otentik di Singkawang dapat bertahan lama? Langsung dijawab. Langsung, Ya. Mbak. Iya. Langsung dijawab nih. Iya, Pak. Jawab, Pak. Terima kasih pertanyaannya yang menggambarkan apresiasi dari teman-teman semua ingin melihat Kota Singkawang semakin berkembang. Memang pekerjaan memelihara dan terus menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dan melibatkan masyarakat terus kita lakukan. Kita selalu memapping terhadap budaya apa yang akan kita kembangkan dengan tidak melepaskan dari pendekatan sosiokultural masyarakat tersebut. Kita juga mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari generasi pariwisata Indonesia, Genpi, dari kelompok-kelompok sadar wisata untuk bersama-sama dengan owner pemilik destinasi bagaimana caranya mengemas pariwisata ini secara lebih baik, dan khusus di daerah-daerah yang kebetulan sudah memiliki cagar budaya. Sekarang ini sudah ada penanganan khusus dari kementerian untuk pengembangan cagar budaya yang di Kota Singkawang. Dan untuk itu sekali lagi kami Dinas Pariwisata ini mendapat manfaat yang luar biasa atas program yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam bidang pengembangan cagar budaya di Kota Singkawang ini. Jadi pelibatannya adalah kami terus bersinergi, berkonsolidasi untuk mengembangkan apa yang sudah ada di Singkawang ini, termasuk cagar budaya. Oke, baik. Terima kasih atas responnya, Pak Bujang. Oke, langsung lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaannya cocok untuk Pak LK ya. Jadi bagaimana perbedaan aktivitas yang berlangsung di Tanjung Bajau saat PSBB dan saat ini? Nah, kalau untuk aktivitas sendiri, bukannya hanya di Tanjung Bajau sendiri ya, hampir di seluruh lokasi pariwisata Kota Singkawang pada saat kemarin PSBB kita sempat melakukan penutupan. Nah, sempat kita melakukan penutupan ya karena kita sangat mensupport sekali kegiatan dari pemerintah agar tidak menyebarluaskan COVID-19 ini ataupun corona agar biar semakin tidak tersebar luas, dan kita sempat melakukan penutupan dan sekarang sudah mulai kita buka tapi dengan aturan-aturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu sendiri, dan itu sudah mulai kita terapkan di Tanjung Bajau untuk saat ini. Jadi kalau misalnya untuk kayak penjualan tiket sendiri kita wajib menggunakan masker, dan untuk para penjaga tiket sendiri dan penjaga wahana permainan wajib menggunakan masker. Kemudian untuk tempat duduk permainan sendiri udah memang kita buatkan ya selang jarak selang 1 meteran gitu. Untuk ngantri tiketnya juga sudah kita aturkan agar tidak berdempet-dempetan. Ya memang dari segi kunjungan sendiri di sini kita juga mengalami penurunan yang sangat tinggi sekali karena juga untuk kedatangan para pengunjung ya, contohnya sekarang long weekend kalau dulu waktu zaman dulu sebelum adanya mulai pandemi ini, long weekend kalau seperti hari ini itu sudah mulai dipenuhi kita untuk Kota Singkawang sendiri loh, bukan tanggung jawab bukan Tanjung Bajau sendiri, tapi Kota Singkawang itu bakalan sudah dipenuhi oleh pengunjung-pengunjung dari luar kota untuk berlibur. Nah, tapi karena adanya pandemi ini, tingkat hunian hotel juga berkurang, tingkat kunjungan juga sangat berkurang sekali untuk destinasi-destinasi pariwisata. Ya makanya dari situ marilah kita berdoa bersama dan kita berharap agar segera terselesaikanlah pandemi corona ini, agar biar bisa kita ya liburan lagi, jalan-jalan. Ya kalau misalnya nggak bisa jalan-jalan, dan sekarang juga saya dengar katanya dari pemerintah sendiri sedang menerapkan agar kita itu tidak keluar dari
kota kita, tapi kita akan memaksimalkan istilahnya jalan-jalan itu ya di dalam negeri kita ini sendiri. Nah, mudah-mudahan juga itulah kita mohon supportnya juga dari pemerintah dan teman-teman semua agar bisa kita melewati pandemi ini dan kembali normal kembali. Dan bisa liburan kita jalan-jalan nih, bisa kemana-mana. Seperti itu sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Elka. Iya, semoga ya berharap pandemi di Indonesia cepat selesai dan bagi ada peserta yang berada di Singkawang juga bisa kan sebentar lagi mau cuti bersama ya, lumayan panjang. Bisa berlibur ya kan, tapi tetap dijaga, tetap dilaksanakan protokol kesehatannya seperti itu. Oke, langsung lanjut kita ke pertanyaan. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk Pak Masri. Faktor apa saja yang membuat toleransi di Singkawang begitu tinggi antar etnis khususnya pada suku Dayak? Ya. Baik. Jangan di-unmute Pak. Maaf Pak, ke unmute sebentar ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Pertanyaannya sangat bagus. Apa faktor apa? Jadi orang tadi kan Sambas ya, 3 suku bangsa yang besar di Sambas ya, 3 suku Dayak, Tionghoa dan Melayu. Nah, orang Dayak memanggil Tionghoa itu sobat, saudara. Jadi orang Dayak memanggil Melayu itu laut, laut itu memanggil Dayak itu darat. Jadi itu menyatakan kesatuan persaudaraan. Nah, kenapa tadi terutama toleransi di orang Dayak katanya. Jadi memang orang Dayak itu welcome, menerima siapapun yang datang asalkan dengan satu niat baik membangun. Ini rumah bersama. Jadi Singkawang, Sambas ini Bengkayang rumah kita bersama. Kalau kita sudah masuk rumah, itu ada adatnya tuh di orang Dayak. Kalau sampai menginap orang tamu itu nggak dikasih makan, itu ada denda adatnya. Jadi tamu itu simbol kemakmuran, simbol juga satu rezeki. Kita nolak tamu, nolak rezeki. Nah itu ada filosofinya seperti itu. Nah kenapa toleran? Saya lihat ini ada satu keseimbangan tadi. Keseimbangannya adalah semacam ada keadilan sejarah. Orang merasa fair lah bahwa ketika Sambas itu menjadi kabupaten sendiri, mayoritas Melayu, bupatinya dari etnis itu, juga Bengkayang, juga Singkawang. Jadi ada satu rasa keadilan. Nah, clash itu, perang itu kan timbul dari rasa ketidakadilan. Rasa salah satu diancam, rasa salah satu itu menyerang. Nah, ketika rasa-rasa itu tidak ada, dinafikan, lalu duduk bersama, saling memahami, nah itu gap itu akan tidak ada. Jadi buat saya cita rasa keadilan politik sudah terbangun di pantai utara, terutama Sambas, Singkawang, dan Bengkayang. Jadi yang namanya clash politik itu dengan 3 wilayah tadi itu sudah merasa adil. Nah, clash, perang, kerusuhan bermula dari rasa ketidakadilan. Ketika rasa itu dibangun, clash itu akan menjadi tidak ada. Saya kira itu filosofi dasarnya. Kita merasa siapapun yang datang ke Singkawang, ke Bengkayang, ke Sambas, itu saudara, itu rumah kita, itu keluarga kita. Ketika kita bersama satu rumah, ya kita saling menjaga. Ada wilayah-wilayah privasi, ada wilayah-wilayah yang harus kita hormati. Nah, Sambas ini marilah. Jadi ketentraman, kerukunan, kedamaian, tidak menafikan suku yang lain tadi yang 17, tapi 3 suku ini pilarnya. Saya melihat ini kuncinya. Kalau salah satu digosok, jadilah dia. Tapi alhamdulillah syukur 3 suku ini hidup rukun, damai, bersatu padu. Karena ngerti sejarahnya, ngerti keadilan sudah tercipta begitu. Keadilan politik. Itu jawabannya.
Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Basri. Ya benar banget ya, waktu kemarin saya merayakan Imlek ya, tahun kemarin saya ke Singkawang itu lihat Cap Gomeh, itu orang Dayak di barisan depan. Itu yang mulutnya ditusuk-tusuk, seru banget lihatnya. Iya, sangat kompak banget ya. Kita harapkan di daerah lain juga begitu, ya kan? Antar suku bisa bekerja sama, bisa toleransi, seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan selanjutnya nih untuk Kak Syabila. Bagaimana promosi wisata yang dilakukan oleh Genpi Singkawang selama pandemi dan pasca PSBB? Ya, makasih Kak Cynthia. Saya ingin menjawab, selama ini kami selalu mencoba tetap mempromosikan lewat jaringan online, sosmed yang kami punya yaitu Instagram, dan mencoba koordinasi dengan pengelola atau Popdarwis yang ada di Singkawang, menghimbau untuk tetap menggunakan protokol kesehatan saat ada kunjungan di lokasi wisata, dan kami lebih fokus ke online untuk saat ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Kak Syabila. Kita akan melanjutkan pertanyaan lagi. Banyak sekali ya pertanyaannya hari ini. Mungkin ini pertanyaannya cocok untuk Pak Bujang ya. Faktor apa yang menjadikan Singkawang tetap terus mempertahankan budaya Tionghoa? Terima kasih. Kota Singkawang dan seluruh masyarakatnya memiliki komitmen yang sama untuk mempertahankan, menumbuh kembangkan budaya-budaya yang ada di Kota Singkawang, karena memang nilai-nilai budaya ini adalah hasil leluhur cipta karya karsa manusia yang sudah direnungkan, mengalami proses internalisasi yang diyakini belakangan ini, dan semakin diyakini oleh generasi berikutnya, nilai itu sangat kondusif untuk kehidupan bersama. Kita, Kota Singkawang yang notabene multi etnis tadi, menyadari betul bahwa ada nilai kalau dengan kebersamaan itulah kita bisa menjadikan Kota Singkawang, Kalbar Indonesia ini semakin besar. Karena kalau kita mulai larut dengan konflik-konflik atau friksi-friksi, maka kita tidak bisa berbuat yang lebih baik gitu. Jadi karena kenikmatan dari nilai tadi, internalisasi itu sudah berproses, maka semakin diyakini sekarang ini untuk terus menjaganya dan melestarikannya. Sehingga multi etnis di Singkawang semakin ditumbuh kembangkan untuk selalu bekerja sama memajukan masyarakat Kota Singkawang. Itu barangkali Mbak, salah satunya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Bujang. Well, saya lihat ada chatbox ya dari Pak Gandhi, ya kan. Salam kenal dari calon daerah otonomi baru Kota Cipanas, Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa segera menyusul seperti kemajuan di Singkawang. Amin. Oke. Lanjut lagi, kita ada pertanyaan untuk Pak LK nih. Apakah ada perbedaan pelayanan yang diberikan selama masa pandemi? Kalau untuk pelayanan, kita sih tidak ada perubahan untuk pelayanan lah pastinya. Cuman tata caranya aja yang kita ubah. Tata caranya kita akan menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita. Jadi ya seperti tadi, memang sih akan ada apa ya bahasanya, kayak terjadi beberapa kejanggalan lah, terutama kalau misalnya kayak kita menggunakan masker, mungkin pada saat bicara kita jadi agak kurang jelas, jadi ya ada kendala-kendala yang seperti itu. Tapi kalau untuk pelayanan sendiri kita sama, cuman tata caranya aja yang kita ubah. Jadi yang tadi kita mesti menggunakan masker, wajib menggunakan untuk alat kesehatan sendiri itu face mask apa segala macam. Nah bagi yang untuk tadinya berdekatan dengan pengunjung, untuk itu jadi agak kita jaga jarak sendiri. Untuk menghindari itu. Dan kalau untuk pelayanan pasti kita tetap memberikan pelayanan dari hati lah, tetap maksimal kita memberikan pelayanan, biar bagaimanapun kembali lagi yaitu tadi, karena tanpa adanya pengunjung ataupun tanpa adanya teman-teman yang datang berkunjung atau bermain di Kota Singkawang, kita tempat destinasi pariwisata tidak ada apa-apanya tanpa kalian. Makanya saya sekali lagi selalu berharap agar biar pandemi ini cepat berlangsung lewat lah, agar biar bisa kita semua untuk teman-teman Genpi nanti dia bisa lagi kembali beraktivitas untuk membantu kita, pemasaran kita,
menjual kota Singkawang keluar, kemudian gerakan dari dinas pariwisata sendiri nanti biar bisa lebih enak gerakannya, dan Pak Masri sendiri juga gampang untuk melakukan riset-riset biar bisa jalan-jalan ya Pak ya. Iya, siap. Iya Pak, kalau jalannya hanya di rumah kita nggak bisa mengalami apa istilahnya mengalami sendiri itu beda pasti hasil tulisannya Pak. Siap, siap. Nanti Ya, ketemu Pak LK nanti. ya, saya tunggu kedatangannya Pak. Enak kita biar kita diskusi. Kalau dengan ayahanda saya sih, saya selalu support beliau lah. Beliau ini selalu mati-matian di lapangan gimana caranya biar kita lokasi pariwisata ini biar bisa kembali normal. Makanya saya salut lah untuk pada teman-teman yang dari pemerintahan, bapak-bapak dari pemerintahan dan dari Genpi tetap semangat ya. Kita harus selalu semangat biar tetap selalu jualan biar Singkawang makin maju, tetap maju. Ayolah datang lagi lah ke Singkawang, kita rame-rame ramaikan Singkawang. Terima kasih. Iya, terima kasih atas jawabannya Pak LK. Mudah-mudahan ya pandemi cepat berakhir. Berarti Amin. kalau misalnya Impact tahun depan saya bisa ke Singkawang, saya bisa berkunjung ya. Siap, saya tunggu kedatangannya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan mungkin lebih cocok untuk Pak Bujang mungkin. Dari peserta ya saya bacakan dari Kak Hendra Ramdhani. Izin bertanya Kak, saya Hendra Ramdhani dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah Singkawang dalam mengoptimalkan pariwisatanya? Mungkin ada yang terbaru atau bagaimana? Silakan dijawab Pak. Terima kasih sekali lagi. Strategi yang kita selalu gunakan dan selalu kita perbarui adalah melakukan sinergitas dengan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pariwisataan, baik itu organisasi kelembagaan misalnya seperti PHRI, ASITA, Genpi, Pokdarwis, dan terutama dari pengelola atau owners dan seluruh yang berkaitan dengan pelayanan publik pariwisataan itu. Jadi pola baru belum juga kita buat, tapi kita terus meningkatkan sinergitas sehingga pariwisata ini kan bukan hanya milik salah satu oknum saja, tapi milik semua dan untuk semua. Jadi selama kehidupan di bumi ini masih ada, pariwisata insya Allah akan tetap masih ada lah. Mungkin biar bisa saya bantu dikit nih Pak. Jadi kalau misalnya kemarin kita sempat ngobrol dengan Bapak, itu salah satu cara yang udah diterapkan oleh pemerintah Kota Singkawang sendiri adalah lebih banyak menggunakan media digital sekarang semenjak zamannya COVID ini. Jadi Kota Singkawang sendiri dia sudah mulai untuk sudah lama memulai untuk pemasaran, kemudian untuk membantu segala macam melalui media sosial digital dan media sosial lainnya itu. Nah, itu sudah mulai digenjot dari itu. Alhamdulillah, makanya dari situ salah satu caranya adalah karena kita tidak bisa bertemu langsung, ya inilah dia salah satu, mungkin bisa saya tambahkan ya Enda ya, bahwa itulah salah satu cara Kota Singkawang untuk dapat memperkenalkan lebih jauh lagi selama masa pandemi ini. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas responnya dari Pak Bujang dan juga Pak LK. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari peserta juga yang bernama Kak Franky AJ. Untuk Pak Masri ya. Bisakah cerita sedikit inspirasi seputar tentang figur tokoh Ibu Wali Kota tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Pertama, dia ini kan seorang ibu rumah tangga dan anak seorang pedagang penjual minyak goreng di Singkawang. Dari keluarga yang sederhana sekali. Dia tamat SMK, kemudian dia kerja. Terakhir dia bekerja sebagai agen asuransi. Nah, ketika ada reformasi terbuka, ada kesempatan wanita orang Tionghoa masuk ke politik, dia digadang-gadang masuk ke dunia politik oleh seniornya. Salah satunya Hasan Karman. Kamu ada potensi, kamu ini orangnya begini, punya mimpi. Jadi dia punya ada satu challenge dalam dirinya. Nah, waktu itu dia belum sarjana, masih tamat SMK. Kemudian baru dia kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Kemudian baru
2019 dia gelar magister hukum di Untan. Tapi waktu itu maju ke DPRD itu dia bermodalkan belum sarjana, tetapi dia gigih. Dia ikut pelatihan-pelatihan motivasi sampai ke Pontianak, sampai ke Jakarta. Andri Wonoso dia ikut. Jadi dia sudah mengembangkan diri. Dia melatih kepemimpinan. Dia di asuransi juga berjuang. Dari keluarga juga berjuang. Nah, yang menarik dari beliau ini, dari Cai Cumi adalah dia ini ketika ketua DPRD Kota Singkawang mencalonkan jadi wali kota, didorong oleh suatu kekuatan, bukan dia sendiri belum mau, dia malah membuat di meterai akun akan tampil dalam kontes pilihan wali kota. Tetapi partai dia, Partai Merah ini, Bu Mega mendorong dia, karena kamu punya potensi, sayang kalau enggak, ini kesempatan gitu loh. Jadi dia sudah menulis tidak akan tampil. Sementara itu aku juga enggak punya uang katanya, ini anak seorang penjual minyak kelapa loh. Begitu kekayaannya didata hanya ada 600 juta. Nah, bagaimana ikut pemilihan modal cuma segitu, tapi dia membangun komunitas. Ini ada penelitian juga saya kebukakan ini. Dia membangun komunitas, lalu orang yang mendukung. Jadi ketika ada satu calon berpotensi, jadi politik pilkada ini Bu Cai Cumi menunjukkan bahwa uang itu bukan segala-galanya di dalam kontestasi politik. Dia 600 juta loh. Tapi ketika maju, Feni Vidi Vici, saya maju, saya melihat dan saya menang. Sekali putaran menang dia. Nah, disinilah inspirasi dari dia adalah bahwa kita itu mengasah kompetensi, mengasah diri setinggi-tinggi mungkin. Kalau suatu saat dibutuhkan, kita sudah siap memasuki arena itu. Nah, disinilah saya melihat Cai Cumi itu patut diteladani, bukan hanya perempuan Tionghoa, tapi juga kita. Ketika saya bertemu di kantornya, saya bangga, saya ini orang etnis Dayak, tapi kok saya merasa heran, saya senang melihat seorang wanita Tionghoa berpakaian seorang birokrat, anggun sekali, dan saya lihat, tegas, dan saya bangga, walaupun enggak sesuku, tapi saya senang lihat orang ini. Seakan-akan saya melihat inilah wajah Indonesia. Nah, itu inspirasinya. Inilah wajah Indonesia, beraneka ragam. Indonesia seperti Taman Bunga. Kalau hanya satu etnis, satu bunga, indah. Tapi kalau ada bupati, wali kotanya dari etnis berbagai, itulah Indonesia. Itu inspirasinya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Masri. Nah, itu dia dari kutipan inspiratif dari Bu Wali Kota Singkawang. Mungkin yang ingin lebih penasaran lagi bisa beli bukunya. Ya, itu dia pesan ibunya, wali kota wanita etnis Tionghoa. Oke, baik. Terima kasih Pak Basri. Dan ini aku juga ada pertanyaan dari peserta untuk Kak Syabila. Itu Herodia Maganda. Selamat siang, saya Rio, mahasiswa Undinus Semarang dan penggiat wisata. Bolehkah penggiat wisata Jawa Tengah masuk di Genpi Singkawang karena bisa digitalisasi marketing promosi wisata via medsos? Baik, saya ingin jawab. Untuk saat ini, itu khusus untuk pemuda-pemudi yang ada di Singkawang aja, pelaku-pelaku yang ada di Singkawang, khusus Singkawang. Nah, untuk promosi digitalisasi, kita langsung koordinasi dengan Genpi Nasional. Mungkin bisa diterima jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Syabila atas jawabannya. Semoga bisa membantu tadi. Oke, lanjut. Kalau mau nanya lagi, boleh langsung DM ke IG Genpi Singkawang. Wah, ini ada juga nih pertanyaan untuk Kak Syabila, sekalian aja ya. Dari... Tunggu. Nah, bagaimana konsep pasar digital di Singkawang Barat dapat menarik wisatawan, terutama pada masa new normal? Untuk konsep tetap koordinasi dengan pengelola dan Pokdarbes untuk update informasi serta gencar promo media sosial online dan selalu update pembaharuan apa saja selama masa pandemi. Jadi
kami selalu update di jaringan media sosial yaitu Instagram yang saat ini kami pakai. Oke, baik. Terima kasih Kak Syabila. Mungkin ada peserta yang penasaran dengan wisata Singkawang, bisa di-follow ya Instagram Genpi ya. Mungkin dari Kak Syabila bisa mencantumkan nama Instagramnya di chat box. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kanuvaldi. Mungkin ini pertanyaannya cocok untuk Pak Bujang. Ingin bertanya, saya Novaldi Febrian Hilmansyah dari SMAN 1 Sidoarjo. Wow. Dengan mengetahui fakta bahwa beragamnya etnis yang ada di kota Singkawang, apakah ada bentuk-bentuk akulturasi antar multikultural di Singkawang, seperti contohnya etnis Tionghoa dengan suku Melayu? Terima kasih. Halo Sidoarjo, I love you full. Iya, saya Sidoarjo ini sangat punya kesan karena kemarin lama di Sidoarjo. Bagus sekali karena Imlek Cap Gome yang sekarang banyak disaksikan oleh wisatawan itu adalah salah satu hasil dari akulturasi yang terus dipertahankan. Sudah terbentuk 17 paguyuban multi etnis di Kota Singkawang yang masing-masing itu mereka mengembangkan potensi etnisnya dan berkolaborasi secara menyeluruh kepada seluruh multi yang ada di Singkawang. Jadi proses akulturasi ini tidak hanya satu dengan satu, tetapi dia langsung berkolaborasi dalam bentuk bersama-sama untuk membuat satu langkah-langkah kerja yang konkret dalam rangka misalnya ada persoalan-persoalan yang ada kelihatan atau patut dapat diduga ada friksi-friksi yang bakal berbenturan secara etnis, maka paguyuban itulah secara sosiologis kultural mereka segera menggabungkan diri, ayo ini solusinya. Jadi itu dipikirkan bersama. Di samping juga ada lembaga yang namanya kerukunan umat beragama, tapi itu pendekatannya lebih kepada keagamaan. Tapi kalau yang pendekatan budaya itu lebih pada mengakulturasikan budaya-budaya yang ada di Singkawang. Itu salah satu kekuatan besar yang mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Masri tadi. Itu kekuatan yang membuat jadi large Chinatown in Indonesia. Jawabannya Pak Ujang, mungkin ada tanggapan dari Pak Masri? Ya, betul sekali. Memang ini sebuah kekuatan. Saya melihat Singkawang itu besarnya tadi bukan hanya populasi orang Tionghoa 40%, tapi besar tuh besar namanya, besar budayanya, besar toleransinya, besar seninya, besar wisatanya, besar-besar yang lain, termasuk besar harga dirinya dan kehormatan. Nah, pikir ini dikembangkan ke sana. Ke depan Singkawang itu sebuah potensi yang menjadi contoh Indonesia Mini. Indonesia Mini itu bagaimana? Indonesia Mini itu adalah berbagai-bagai gitu loh. Saya melihat Singkawang ini model. Jadi kalau mencari model Indonesia ya udah Singkawang aja belajar apa namanya studi kasusnya gitu loh. Jadi saya memandang Singkawang, kenapa saya meneliti Singkawang ini? Karena menarik gitu loh. Jadi saya baru juga ngerti Sambas itu dari saya menelusuri sejarah, dari catatan-catatan. Oh itu Sambas itu ya, saya baru ngerti itu dari bahasa Hakka. Sam 3 bas suku 3 suku. Nah, suku besar ini yang mengawal kerukunan, mengawal kebesarannya Singkawang. Jadi marilah Pak Ilka, Pak Bujang, Mbak Syabila, Cynthia juga ya. Mari kita menjadikan Singkawang ini enggak hanya saya Dayak, ya. Saya pikir Bujang juga begitu. Tapi saya bangga dengan budaya Tionghoa, saya bangga dengan budaya Melayu gitu loh. Jadi saya ini bangga sebagai apa? Sebagai bangsa Indonesia. Karena itu mungkin saya bilang tadi, saya lihat Cecumi seperti saya lihat diri saya. Jadi kenapa saya membenci diri saya gitu loh? Ya. Kenapa saya bangga lihat Pak Bujang pakai topi ala Melayu? Ya, kenapa saya membenci diri saya gitu loh? Jadi saya pikir ketika saya melihat Pak Bujang, saya melihat diri saya.
Kemudian Cynthia, saya lihat diri saya, itulah keluarga gitu. Jadi mari ini kita tingkatkan kerukunan. Ini indah, Singkawang itu indah sekali dan kita punya potensi yang sangat luar biasa. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya, Pak Masri. Ini aja juga ada pertanyaan dari Kak Murni Setia Tiningrum. Mungkin ini cocoknya ke Pak LK ya. Saya dari arkeologi. Wow. Saya ingin bertanya, apakah di Tanjung itu ada rumah-rumah kuno atau tradisional yang dijadikan museum? Nah, kalau untuk di area Tanjung Bajau itu sendiri, kita tidak ada untuk rumah-rumah yang lama atau rumah-rumah klasik sih. Memang kalau untuk rumah-rumah yang tua, itu lebih banyak berada di dalam kota kita. Di dalam kota Singkawang. Tapi saya pernah dengar, nggak tahu ini benar atau enggak sih, mungkin dari Pak Masri atau dari Pak Bujang bisa ngebantu saya. Katanya itu Tanjung Bajau itu dulu merupakan ada sejarah juga pada saat zaman penjajahan itu pertahanan Pak katanya. Saya sempat mendengar jadi ada staf saya itu pernah pada saat kita coba kita kan di situ kan ada Singkasum. Jadi kita sempat pernah mengamatin ya namanya mempelajari untuk kehidupan elang laut. Jadi pada saat teman-teman mencari untuk sarang elang laut kita ada beberapa titik lokasi sarang elang laut di area Tanjung Bajau. Jadi pernah anak buah saya itu, staf saya itu, mereka jalan untuk menemukan pada saat pengen ke sarang elang tersebut lah. Jadi mereka itu menemukan kayak ada gua-gua gitu Pak. Dan menurut cerita warga sekitar itu merupakan gua-gua bekas peninggalan untuk pertahanan Jepang katanya. Nah itu mungkin dari Pak Masri atau Pak Bujang mungkin bisa ngebantu nge-backup saya. Saya hanya dengar ini dari cerita warga sekitar loh yang saya ketahui. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya itu bisa kita ya ini kalau untuk warga sekitar Sedau ataupun di area dekat-dekat Pasir Panjang situ itu cerita itu kayaknya sudah bukan cerita yang asing lah, memang sudah sudah banyak beredar. Mungkin Pak Bujang atau Mas bisa bantu saya ini Pak, mudah-mudahan bisa kalau bisa kita angkat kenapa enggak gitu loh Pak. Jadi salah satu sejarah juga ternyata Singkawang pernah jadi tempat persinggahan atau pertahanan untuk dari penjajah Jepang gitu Pak. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak LK. Mungkin ada tanggapan dari Pak Bujang atau Pak Masri? Ya, saya bilang ini, jadi tadi saya terinspirasi, kan saya mengatakan Singkawang itu multi purpose pariwisata tourism ya. Saya lupa mengatakan satu hal bahwa Singkawang juga potensi menjadi wisata sejarah Pak Bujang. Ya Pak Bujang, saya ketika ke Pemangkat itu di satu kuil tepi laut, saya melihat saya foto. Nah ini dia. Nah ini fotonya. Pendaratan pertama orang Tiongkok di pantai utara ini. Nah ini kalau kita telusuri sejarah ini menarik. Jadi wisata sejarah itu menjadi salah satu wisata yang menarik selain kuliner dan wisata tempat Pak LK ya. Jadi saya pikir nanti wisata sejarah ini sangat menarik, termasuk juga rumah Cia tadi yang berdiri 1901, rumah Betang, rumah Melayu. Nah, ada satu Pak Bujang, ini PR juga. Tolong Pak Bujang membuat, saya akan bantu juga, sejarah-sejarah itu kita narasikan. Kita tulis dengan bahasa yang narasi yang enak, kasih latar sejarah, kasih gambar-gambar kuno, kita wawancara tokoh-tokoh yang ngerti, menjadi sebuah panduan lengkap wisata di Singkawang. Jadi dikasih dari sini ke sini naik apa, berapa biayanya, kunjungan Anda apa yang Anda dapat apa. Karena tidak semua orang itu tujuan wisata tuh semata-mata untuk kesenangan, tapi ada ingin wisata sejarah. Orang-orang bule misalnya, dia ingin riset, dia ingin tahu kota ini. Jadi buat saya potensi wisata sejarah ini perlu dikembangkan lebih lanjut, terutama yang supaya lebih keren Pak Bujang. Lebih menambah nilai jual juga Pak. Ya, kota tua juga betul ya. Nah inilah, saya melihat ini potensi yang ke depan Pak Bujang akan lebih hebat lagi apabila bisa membuat Singkawang sebagai
destinasi wisata sejarah selain yang sudah ada di Pak Bujang. Terima kasih Mbak Cynthia. Oke, baik, terima kasih. Apa mungkin ada tanggapan dari Pak Bujang? Saya akan telusuri kembali informasi-informasi itu dan sekaligus akan kita konsolidasikan dengan bidang kebudayaan nantinya yang sekarang ini kewenangan penelitian sejarah ini berada pada bidang kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, tapi melalui komunikasi kami yang nanti lebih efektif dan informal, insya Allah apa yang disampaikan oleh Bang LK, apa yang disampaikan oleh Pak Masri akan kami tindak lanjut dengan pengkajian yang lebih mendalam nantinya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya, Pak Bujang. Seru sekali ya hari ini. Kita banyak banget menerima pertanyaan-pertanyaan peserta, sungguh sangat excited banget. Ini mungkin cocok untuk Pak Bujang juga, bisa untuk Pak LK, Pak Masri mungkin, dan dari Kak Jupiter, seperti apa sih branding yang dilakukan baik oleh pemerintah ataupun masyarakat setempat dalam menekankan bahwa Singkawang itu berbeda dan istimewa dibandingkan wilayah lain? Dan bisa kasih tips tidak tentang bagaimana membuat branding suatu wilayah atau wisata agar maju dan terus berkembang serta tidak mati dalam waktu singkat? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Bujang terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Memang dengan dunia yang sudah semakin terbuka seperti sekarang ini, branding adalah salah satu kata kunci yang harus kita betul-betul kemas sehingga dia segera melanglang buana melalui dunia maya ini sehingga cepat terkenal dan yang paling penting tidak cepat usang gitu. Jadi mungkin yang kata kunci berikutnya adalah jangan cepat usang branding itu. Oleh karena itu kami selalu bekerja sama dengan seluruh stakeholder, seluruh kelompok-kelompok pencinta pariwisata, Genpi, pariwisata, Pak Darwis, pemilik destinasi, untuk bersama-sama ayo kita carikan branding yang bisa bertahan lama gitu ya, sustainable dia. Jadi nanti yang akan berdampak kepada semakin meluaslah informasi tentang Kota Singkawang pada umumnya. Itu hal yang kami lakukan karena komunikasi saya pikir kata kunci yang tidak mesti tetap update untuk selalu kita lakukan. Bisa kita lanjutkan nanti dengan semua pihak yang kita mintai bantuannya untuk membranding sesuatu. Kemudian saya berterima kasih nih seluruh jajaran yang ada di Kota Singkawang itu sangat mensupport Dinas Pariwisata Budaya Olahraga karena saya pikir sama-sama sudah satu bahasa kami, tiada kata lain yang tepat kecuali kita bersama membangun sinergitas pengembangan pariwisata di Kota Singkawang, baik wisata sejarah, wisata kuliner, wisata destinasi gunung. Itu barangkali ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Bujang. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak LK. Kalau misalnya untuk branding ya, karena kebetulan saya orang marketing juga, saya dulunya itu sempat sebelum saya terjun ke dunia pariwisata, saya memang kuliahnya juga di bidang pariwisata. Kemudian saya sempat di hotel berbintang yang ada di Jogja, sempat kemudian lama di Pontianak, baru saya turun. Jadi kalau untuk branding sendiri, ya karena apa ya, kalau bahasa betul tadi seperti yang Pak Bujang bilang, kalau kita branding itu jangan pernah usang. Dan untungnya Kota Singkawang ini kita nggak perlu terlalu di branding yang kayak gimana ya. Ya karena tadi pertama Kota Singkawang ini sudah terkenal dengan kota yang paling toleransi di Indonesia. Nomor 1 loh Singkawang. Di Indonesia itu Kota Singkawang kemudian tertoleransi, kemudian juga karena multikultural itu tadi. Nah, seperti yang Pak Masri bilang itu adalah budayanya. Jadi kalau untuk dari branding sendiri cukup dari masing-masing kayak dari instansi pemerintah dia akan mengolah dengan caranya itu sendiri, kemudian Pak Masri juga akan mengolah dengan cara Pak Masri sendiri dari cara itu, kemudian juga dari kami pihak pengelola pariwisata juga akan mengelola dengan cara kami sendiri, dan dari Genpi sendiri sebagai itu juga dia akan memiliki cara sendiri. Intinya adalah kalau misalnya untuk branding ini, Singkawang memang sudah ada
brandnya sebagai kota multikultural yang sangat toleransi, dan tinggal kita gunakan untuk sinerginya kayak gimana sih dengan cara kami masing-masing. Wah, tapi intinya targetnya adalah satu ini, yang kita jual adalah Kota Singkawang dan budayanya beserta makanannya. Bagi para pecinta makanan, ingat, jagalah selalu kesehatan. Sebelum ke Singkawangnya harus jaga kesehatan dulu untuk mempersiapkan diri, makan-makan seafood. Jadi kalau sebelum ke Singkawang itu olahraga dulu banyak-banyak, ya. Nanti begitu sampai sini baru kita pesta, makan ikan, makan kepiting, makan seafood, belum jajanan-jajanannya yang itu. Pulang-pulang dari Singkawang naik sekitar ya 3 sampai dengan 5 kilo, kemudian balik lagi ke sana, urusin lagi, makanya itulah dia sinergitas lah yang mesti kita sinergi untuk dari kita pelaku usaha, kemudian dari teman-teman supporter dan dari pemerintah. Itulah yang membuat Kota Singkawang apa ya istilahnya gampang lah untuk dijual seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas responnya Pak LK ya. Jadi kita sebelum ke Singkawang kita diet dulu ya Pak. Oke. Mungkin ada tanggapan dari Pak Masri? Ya, tadi branding kan terkait dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Ya. Itu namanya ada di psikologi Pygmalion Effect. Kalau kita berpikir Singkawang hebat, Singkawang kota wisata, Singkawang kota budaya, jadilah dia seperti itu. Nah, saya melihat begini. Jadi sebetulnya branding itu sudah betul. Sebelum pandemi, saya kalau mesan tiket sebelum Imlek atau Cengbeng itu nggak dapat, harus 3 bulan, 5 bulan sebelumnya. Itu berarti Singkawang itu sudah jadi gitu loh. Ya nggak Pak LK? Jadi sebetulnya tidak kurang wisata yang datang, hanya karena pandemi aja, maka sekarang menjadi seperti ini. Tapi kalau dalam suasana normal, kita kebanjiran mengunjungi wisatawan kita gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana? Tadi kan bertanya bagaimana brandingnya. Branding sudah ada, sudah jadi nih. Kota toleran lah, kota wisata, kota kuliner lah, itu ada semuanya di situ. Nah, sekarang memang Pak Bujang dan Pak LK ya, kita melihat ke depan lah. Bagaimana syukur kalau memang segera selesai. Dulu Cap Gome itu juga pandemi Pak, dengan tolak bala selesai lah masalah itu. Nah seperti sekarang juga kita berharap dalam waktu dekat selesai pandemi dan Singkawang kembali normal. Dan saya pikir branding sudah betul, jadi Pak Bujang sudah betul kerjanya gitu lah. Tinggal bagaimana nanti kalau normal kembali, kita kembali ke suasana yang normal kembali begitu Cynthia ya. Saya kira udah betul brandingnya gitu ya. Nah contohlah bagaimana branding itu. Sudah betul, kontrak. Ya. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan dari peserta ya yang bernama Aldrin Joseph. Untuk semua narasumber, apakah strategi pemerintah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terlibat dalam pariwisata di Singkawang untuk mempertahankan ekosistem pariwisata berbasis local wisdom di Singkawang ketika faktanya harus head-to-head dengan penetrasi budaya asing? Oke, baik. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Bujang. Terima kasih. Memang penguatan terhadap semua yang berkaitan dengan pariwisata memang harus selalu kita tumbuh kembangkan. Bahwa kita selalu memperkuat dari dalam dulu, juga kita selalu juga membuka diri untuk budaya-budaya dari luar dengan selalu mengadakan evaluasi terhadap apa yang sudah ada di Kota Singkawang ini yang harus kita kembangkan, yang juga mengadopsi dari daerah-daerah wisata lainnya yang sudah ada di Indonesia. Misalnya tadi Pak Masri menyebut Bali. Bali di mana kekuatannya? Kekuatannya itu ada di kulturnya, budayanya. Dia tidak akan pernah luntur budayanya meskipun dari 10 juta manusia setiap tahun datang ke Bali tidak melunturkan budaya. Nah, kita berharap seperti itu, budaya yang sudah ada di Singkawang tetap dipertahankan dengan selalu penyesuaian-penyesuaian yang akan tetap menjunjung tinggi peradaban sebagai insan yang ada di Kota Singkawang ini. Itu Mbak Cynthia.
Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Pak Bujang. Mungkin bisa dijawab oleh Pak LK. Ya, tadi gimana sih pertanyaannya apa sih? Jadi untuk pertanyaannya, apakah strategi pemerintah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terlibat dalam pariwisata di Singkawang untuk mempertahankan ekosistem pariwisata berbasis local wisdom ketika faktanya harus head-to-head dengan penetrasi budaya asing? Nah, kalau untuk the head to head dengan budaya asing, alhamdulillah ya untuk budaya di Kota Singkawang sendiri itu kita memiliki budaya yang sangat kuat sekali. Jadi seperti yang kita ketahui memang dari dulunya itu untuk Singkawang sendiri berdekatan dengan Sambas itu 3 suku, yaitu ada Melayu, Hakka dan Dayak. Jadi kalau untuk budaya sih kita nggak takutlah dengan gempuran budaya-budaya dari luar. Tapi gimana caranya kita sebenarnya itu gimana caranya kita budaya-budaya dari luar ini yang bisa kita ambil baiknya, kemudian bisa kita terapkan. Contoh kayak budaya penggunaan media sosial itu kan merupakan salah satu budaya yang bisa kita terapkan untuk membantu melakukan penjualan, istilahnya penjualan yang bisa kita terapkan lah untuk membantu kita dalam penjualan. Ada beberapa budaya yang bisa kami, dan alhamdulillah kalau untuk head to head dengan budaya asing dari luar, insya Allah Kota Singkawang sendiri itu akan kebal terhadap gempuran-gempuran budaya-budaya asing yang kayak gimana, yang negatif-negatifnya. Alhamdulillah sampai sekarang pun kegiatan budaya-budaya baik itu dari budaya Melayu, budaya untuk dari Hakanya ataupun dari Tionghoanya sendiri juga masih tetap berjalan. Kalau untuk budaya Melayu masih ada juga kita sanggahan, kemudian untuk budaya Hakanya juga kita untuk Tionghoanya kita masih ada tadi sembahyang kubur. Nah, untuk dayanya kita masih menerapkan naik dangu. Untuk budaya sih kita enggak lagi. Gimana head-to-headnya ya tinggal kita perbaikin, misalnya kita ambil yang baik, buang yang jelek, betul Pak Masri ya? Ya. Harus kita, karena untuk budaya Kota Singkawang sendiri, alhamdulillah saya ya sangat yakin sekali dengan budaya Kota Singkawang. Untuk gempuran-gempuran dari luar itu tidak terlalu kayak gimana lah, karena orang-orang Singkawang juga pintar-pintar kok. Sudah beberapa kali kejadian yang tidak mengenakan, alhamdulillah Singkawang juga masih anteng-anteng aja. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak